Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di sini ada komentar ya seorang namanya Zukic 7352. Dia berkata, Albani masa sih berani mendhaifkan hadis para imam hadis sekaliber Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Hakim, dan lain-lain. Emang Albani itu siapa? Bisakah disandingkan keilmuan para imam tersebut? Bisakah disandingkan dengan kesolehan para imam tersebut? Mana yang lebih dhabit dan hafid? Coba mikirlah dikit, jangan taklid sama kelompoknya Ustadz Sunnah. Adaplah sedikit, Wahabi cuma seputar wawasan hanya bid'ah. Ya, apa ya? Anda masih belum paham ya penjelasan video saya yang sebelum itu. Ya, saya ada video itu membahas tentang hal ini. Ya, kenapa kok ada imam yang mendhaifkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Ya, itu bukan hanya dilakukan oleh Al-Albani saja. Al-Albani itu baru saja dia mendhaifkan. Namun ada ulama-ulama sebelumnya yang juga mendhaifkan. Nah, dan itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Cuma orang-orang mungkin karena Anda masih belum membaca ya. Jadi Anda mengutarakan tulisan ini ya. Karena saya sudah membaca buku-buku hadis dan mempelajarinya, jadi saya sudah tidak kaget ya. Dan saya tidak main nuduh seperti Anda ya, jangan taklid sama kelompoknya Ustadz Sunnah ya. Apa hubungannya dengan Ustadz Sunnah ya? Apa hubungannya? Nah, punyalah adab sedikit ya. Baik, kemudian komentar yang berikutnya dari orang ini juga, kalimat orang Wahabi, Imam Zahabi bukan malaikat. Yang benar kita ambil, yang salah kita kritisi. Lo emang siapa tong mau jelasin? Ya, jangan menggunakan amarah, wahai kawan. Ya, wahai penonton, jangan menggunakan amarah dan emosi. Gunakanlah ilmu, berpikir dengan tenang, juga tidak mudah marah atau menuduh orang lain. Ya. Nah, mari kita jelaskan apakah saya di sini membuat konten itu mengatakan bahwa tujuan konten saya ini hanya untuk mengatakan bahwa Syekh Al-Albani itu benar 100%, tidak punya kesalahan sama sekali. Saya tidak mengatakan bahwa Imam Al-Albani itu adalah orang yang tidak punya salah sama sekali. Seperti keyakinannya tasyayyu, ya, meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib tidak punya kesalahan sama sekali dan punya kekuatan supranatural seperti di luar kenormalan manusia. Yang saya yakini, akidah yang saya yakini bahwa selain Nabi dan Rasul itu punya kesalahan. Titik ya. Mau itu khalifah, mau itu ulama, mau itu habib, mau itu syekh, bahkan saya sendiri, kalau saya salah, jangan ikuti saya. Kalau saya benar, pengambilan dalil saya benar, maka ikuti apa yang saya ambil. Kalau yang saya ambil sumbernya jelas, itu saja ya. Dan saya tidak ada paksaan dalam video saya ini ya. Tetapi saya mengajak. Nah, apakah Al-Albani itu memang tidak punya kesalahan? Jawabannya tidak ya.
beliau walaupun punya karangan-karangan hadis, karangan-karangan fikih, namun ada juga kesalahan yang harus dikoreksi. Ya. Namun video ini tujuannya bukan untuk mencela, tapi tujuannya untuk mengkoreksi. Ya. Kalau saya mengkoreksi Syekh Al-Albani, walaupun beliau sudah meninggal, itu bukan berarti beliau ya senang, maksudnya benci dengan kritikan saya, tetapi mungkin beliau akan bersyukur dan senang jika saya mengkoreksi kesalahan beliau. Karena ini ilmu, agama adalah ilmu, bukan hanya adab saja. Adab iya, ya. Adab dan ilmu itu harus berjalan bersamaan. Nah, mari kita periksa. Ada memang beberapa hadis yang dia itu dhaif dan batil, bahkan batil, tapi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis apa? Sebenarnya ini pernah saya bahas ya. Sudah pernah saya bahas. Namun mungkin dari kalian lebih fokus melihat video saya yang bantahan itu, ya, bantahan kepada Ajir Ubaidillah, ya. Nah, di sini ada kitab namanya Al-Ahadits As-Sahihah wa Syai' min Fiqhiha wa Fawaidiha. Jadi judul kitab ini silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Jadi silsilah ya hadis-hadis sahih wa Syai' min Fiqhiha, dan hal-hal yang bisa dikaitkan dengan ilmu fikih dan faedah-faedahnya. Jadi ada hadis yang berisi tentang fikih, ilmu, dan ada berisi faedah, ya, manfaat. Karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Bahkan beliau tidak menulis apa Syekh atau Al-Imam di kitabnya ini. Karena beliau dulu itu orangnya dikenal tawadhu, ya. Baik, di kitab nomor 821, ya. Atani Jibrilu alaihi salatu wassalam. Jadi datang kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam. Wa akhbarani, maka Jibril memberitahu kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ummati sataqtulu, bahwa umatku akan membunuh ibni, anakku. Ya, jadi Rasulullah punya anak laki-laki. Ya, siapa? Ya'nil Husaina, ya, yang dimaksud adalah Al-Husain, bukan Hasan. Nah, akan saya jelaskan cacatnya hadis ini. Hadis ini bisa kita ketahui bahwa hadis ini palsu. Fakultu, maka aku pun berkata, hadza ini, faqala na'am. Ya ini. Maksudnya Rasulullah menunjuk, oh ini ya, anakku yang ini ya. Iya. Jadi Jibril berkata, ya ini. Wa atani biturbatin. Kemudian Jibril membawa tanah, ya, min turbatihi. Jadi tanah dari tanahnya dia. Jadi tanah yang akan dikuburkan Husain itu dibawa sama Jibril. Kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah bahwa tanahnya ini tanah merah. Nah, apakah hadis ini hadis sahih? Menurut Syekh Al-Albani, hadis ini sahih, ya. Kenapa? Karena Imam Zahabi berkata, wa ta'aqqabuhu Zahabi biqaulih. Jadi Imam Zahabi berkata, qultu bal munqati' dhaif. Jadi Zahabi bilang bahwa sanadnya ini terputus dan dhaif. Fa inna shiddadan lam yadruk Ummul Fadl. Jadi Syaddad itu tidak bertemu dengan Ummu Fadl. Wa Muhammad bin Mus'ab dhaif, dan Muhammad bin Mus'ab ini dalam Jarh wa Ta'dil itu orangnya dhaif. Al-Albani berkata, Al-Albani malah mengkoneksikan sanad itu. Berkata, qultu lakin lahu syawahid adidah tashhad li sihhatihi. Jadi Syekh Al-Albani bilang bahwa ada syawahid, saksi-saksi yang menunjukkan bahwa hadis ini sahih. Nah, hadis ini
setelah saya mengambil pendapat Imam Zahabi. Kenapa? Karena Zahabi bilang ini sanadnya munqati' dan dhaif. Namun saya tambahkan, ya, hadis ini palsu. Apa alasannya? Nah, alasannya adalah di sini. Nah, di sini ada kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Kitab ini banyak sekali trouble-nya. Ya, saya katakan kitab ini banyak sekali trouble-nya, masalahnya. Ya, sudah dikritik oleh ulama terdahulu. Ya, nanti insya Allah kapan waktu akan saya bahas di video lain. Dan akibat kitab ini, beberapa kitab Syekh Al-Albani rahimahullah juga kena efek kesalahan juga. Ya, jadi bukan berarti Syekh Al-Albani tidak ada salah, ada. Ya. Namun apakah berarti kalau Syekh Al-Albani punya kesalahan, beliau tidak memiliki manfaat ilmu atau ilmunya tidak berkah? Ya nanti dulu. Ya. Jadi jangan gunakan video saya ini. Oh ini ada ustadz yang sunni yang menghina Al-Albani. Tidak, ini masalahnya masalah ilmiah ya, bukan masalah kepribadian orang-orang ya, bukan masalah itu ya. Jadi posisi manusia itu tetap dia punya kehormatannya tersendiri. Sama seperti saya mengkritik Ajir Ubaidillah, Ustadz siapa lagi itu Faris Baswedan dan Ustadz Lora. Ya, saya tidak punya tujuan untuk menghancurkan karir mereka atau julukan Ustadz atau Gus mereka. Mereka punya posisi tetap terhormat di kalangan orang-orang. Tapi kalau ada hal yang salah, ya tetap akan saya koreksi. Itu saja. Ya, saya tidak punya tujuan untuk menyerang kepribadian orang. Karena agama ini jauh lebih mulia dan jauh harus kita junjung tinggi. Dan saya orangnya punya proyek ya. Jadi proyeknya untuk menyelamatkan Ahlus Sunnah dari bid'ah tasyayyu'. Awalu fadhaili Abi Abdillah. Jadi Al-Hakim ini dia menaruh bab namanya awalu, jadi keutamaan Abi Abdillah, yaitu Al-Husain bin Ali Asy-Syahid. Jadi beliau menjuluki Al-Husain sebagai Asy-Syahid. Ya. Ibnu Fatimah, ya, putranya Fatimah. Kenapa tidak ditulis putranya Ali? Ya. Ada apa ini? Jadi Imam Al-Hakim An-Naisaburi ini juga punya tasyayyu' juga ya. Nanti akan saya bahas di video lain waktu. Harusnya Ibnu Ali ya, tapi karena terkontaminasi dengan tasyayyu', beliau berkata Ibnu Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Ya. Baik, di sini perawinya Muhammad bin Ali Al-Jauhari ya. Jadi sanadnya Muhammad bin Mus'ab dari Al-Auza'i ya. Kemudian hadisnya Atani Jibrilu alaihissalam fa akhbarani anna ummati sataqtulu ibni hadza ya. Jadi diberi kabar, jadi Jibril itu memberi kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku akan membunuh anakku ini ya. Jadi kemudian Al-Hakim An-Naisaburi lebih nemen dari Al-Albani. Beliau bilang apa? Hadza haditsun sahihun ala syartis syaikhain walam yukharrijahu ya, maaf ya. Jadi An-Naisaburi bilang bahwa hadis ini sahih menurut syarat syaikhain. Siapa syaikhain itu ya? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis ini sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim, kenapa tidak ditulis di kitab-kitab mereka? Ini pertanyaan juga, pertanyaan tanda tanya besar, ada apa? Ya, kalau tidak dimasukkan, berarti ada hal yang janggal. Apakah Imam Bukhari dan Muslim
dia lupa atau kelewatan hadis ini, nggak mungkin. Imam Bukhari itu dia mengumpulkan banyak sekali riwayat dan beliau memfilter, mensaring riwayat-riwayat tersebut. Jadi tidak mungkin hadis ini kehilangan. Kecuali kalau Imam Bukhari tahu bahwa hadis ini lah yang janggal, hadis ini yang trouble. Jadi Imam Zahabi bilang bahwa ini munqati, artinya hadis ini trouble, hadis ini dhaif. Kemudian dalam kitab Tahdzib at-Tahdzib, ya, karya Al-Asqalani, ya, di sini dijelaskan, ya, yaitu Muhammad bin Mus'ab bin Sadaqah Al-Qarqasani, ya, Al-Qarqasani Abu Abdullah, waqila Abul Hasan Nazilu Baghdad. Jadi dia orang yang tinggal di Baghdad. Waqala Al-Bukhari, berkata Bukhari, kana Ibn Ma'in Sayyur Ra'i fi. Jadi Ibn Ma'in, ya, yaitu Yahya bin Ma'in, beliau berkata bahwa si Muhammad ini punya pemikiran yang buruk. Kemudian berkata An-Nasa'i dhaif. Ya. Kemudian qala Ibn Kharrash munkarul hadis. Hadis ini mungkar. Ya. Wa qala Salih bin Muhammad dhaif fil Auza'i. Jadi ada masalah, ya, yaitu sanad, apakah dia bertemu langsung dengan Al-Auza'i atau tidak. Dan berkata Ibn Abi Hatim, sa'altu Aba Zur'ah anhu faqala saduq. Kemudian berkata bahwa dia itu saduq menurut Abu Zur'ah. Walakinnahu haddatsa bi ahadits munkar, tetapi dia meriwayatkan hadis yang mungkar. Hadis munkar, ya, berarti hadis yang rusak. Falaysa hadza mimma yudha'ifuhu. Qala nadhunnu annahu ghalat fiha. Ya, jadi ini ada kesalahan. Qala wa sa'altu abi anhu. Kemudian Aba Hatim ini bertanya kepada ayahnya. Ayahnya bilang dhaiful hadis, laisa biqawi. Qultu lahu inna Aba Zur'a qala kadza wa hakaitu lahu kalamahu. Faqala laisa huwa indi kadza. Dha'fun lamma haddatsa bihadzal manakir. Jadi orang ini dhaif, tetap dhaif, bukan orang yang thiqah. Kenapa? Karena meriwayatkan hadis-hadis yang bukan satu hadis mungkar, tapi banyak sekali hadis mungkar. Kemudian di dalam kitab Tarikh Baghdad, ya, au Madinah As-Salam. Jadi Baghdad itu dulu disebut sebagai Madinatus Salam. Karya Al-Khatib Al-Baghdadi, meninggal tahun 463 Hijriah. Yaitu tentang Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Makhlad Aban, Abu Abdullah Al-Jauhari, ya. Berkata qala Muhammad bin Abil Fawaris, ya, wa kana yuqal fi kutubihi al-hadits manakir wa lam yakun indahum bidzak. Jadi dia selalu menuliskan hadis manakir, yakni hadis-hadis mungkar. Su'ila an Ibnul Muharram qala dhaif, qala dhaif. Jadi dia orangnya dhaif. Nah, kita kembali ke kitab yang tadi, ya. Secara sanad ini sudah trouble, ya. Kemudian ulama-ulama hadis sudah bilang bahwa orang ini meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Imam Zahabi juga berkata seperti itu. Namun Al-Albani mensahihkan. Nah, pendapat mana yang kita ambil? Nah, untuk menolak hadis ini, saya kasih metode yang lebih mudah. Nah, jadi di dalam kandungan hadis itu ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan. Hadis kalau secara sanad itu sudah bermasalah, berarti hadis itu tidak bisa diambil sebagai hukum. Kecuali kalau ada hadis sahih yang
menjelaskan atau menguatkan hadis tersebut. Nah, hadis ini tidak ada hadis sahih di atasnya, tetapi itu tetap harus kita periksa lagi, ya. Kemudian secara matan hadis ini juga mungkar. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya anak laki-laki, ya. Harusnya Rasulullah bilang ini hafidi atau ibn sibti. Jadi sibti, ya. Jadi putranya putriku, ya. Putranya putriku itu disebut sibit, ya. Ya, anggap aja bolehlah bilang hadza ibni, boleh, ya. Tetapi secara kaedah bahasa ini salah, ya. Kemudian itu masalah pertama. Pertama tentang sanadnya dhaif, ya, rusak, ya. Kemudian yang kedua, secara bahasa ini bertolak belakang dengan kaedah bahasa Arab. Kemudian secara ketiga, yaitu kalau secara fakta sejarah bukan hanya Husain saja yang meninggal itu terbunuh, ya. Secara fakta sejarah Hasan juga ditusuk, ya, ditusuk dengan belati beracun sampai beliau sempat sembuh lalu meninggal karena racun itu. Jadi Al Hasan juga dibunuh, ya. Yang bunuh siapa? Ya penduduk Kufah. Yang membunuh Husain siapa? Penduduk Kufah. Yang membunuh Al Hasan juga penduduk Kufah, ya. Jadi kenapa Rasulullah tidak bilang Al Hasan atau Husain, ya. Jadi harusnya Hasan dan Husain terbunuh, ya. Kemudian tanah, ya, membawa tanah kuburannya, ya, ditunjukkan kepada Rasulullah. Nah, hadis ini karena apakah para sahabat tahu bahwa Husain akan dibunuh? Ini jadi pertanyaan. Kalau hadis ini misalnya sahih, ya, dan para sahabat tahu, kenapa mereka tidak bilang bahwa Husain kamu akan dibunuh oleh orang Muslim, ya. Tentu Husain tidak akan pergi ke Kufah, ya, dan juga tidak akan mengikuti, ya, jalan orang-orang yang salah, ya, atau ijtihad yang salah. Tetapi hadis ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah. Mengapa? Ya, karena Husain tidak tahu bahwa dia akan terbunuh, ya. Kalau seandainya dia tahu, tentu Rasulullah bilang, ya, tentu Rasulullah memberi tahdzir kepada sahabat bahwa Husain akan dibunuh, ya. Jadi jagalah Husain, pasti Husain akan diberi pasukan. Tetapi yang terjadi apa? Husain ya ikut berperang, ya, berperang di Jamal dan Siffin, ya, membawa senjata, membawa keluarganya ke Karbala, ya. Nah, ini jelas hadis yang jelas salah dan diriwayatkan oleh orang yang mungkar, ya, yang suka meriwayatkan hadis yang mungkar. Berarti hadis ini palsu, tidak bisa dijadikan dalil, ya. Hadis ini yang juga dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah untuk bertabaruk dengan tanahnya, kuburannya Husain. Padahal Husain kuburannya tidak diketahui di mana, ya. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa tanahnya Karbala itu warnanya kuning, tidak merah, ya. Tidak merah. Jadi orang-orang Syiah kenapa kok mewarnai masjid Karbala itu dengan warna merah? Ya karena hadis ini. Ya karena hadis ini, ya. Hadis ini dijadikan mesin untuk tasyayyu, ya. Yang akhirnya yang kena efeknya orang-orang Sunni di Irak, ya. Orang Sunni di sini ya dengan enak meriwayatkan hadis ini ketika Haul Karbala, ya. Akhirnya orang Syiah jadi orang yang seperti orang nggak waras, ya, tidak menggunakan akalnya. Lalu sebagian orang Sunni
juga ikut-ikut seperti Syiah. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Jadi hadis ini bukan hadis yang sampai pada derajat mutawatir, dan Imam Bukhari dan Muslim tidak memasukkan hadis ini karena memang trouble ya, karena memang sudah trouble. Namun ini adalah kesalahan Al-Hakim An-Naisaburi dan kesalahan Al-Albani juga, karena begitu memudahkan memasukkan hadis yang tidak ada faedahnya. Jadi beliau bilang biwasy' min fawaidiha. Apa faedahnya kita tahu ini? Ya. Ini jelas bertentangan ya. Bertentangan dengan fakta sejarah. Memang Husain dibunuh. Ya. Tapi kenapa tidak ditunjukkan juga terbunuhnya Utsman, Khalifah Utsman? Ya, kenapa Jibril tidak berkata, ini loh tanahnya, kuburannya Utsman akan dibunuh? Ya, berarti ada tujuan tertentu perawi ini memasukkan hadis ini. Ya, dan alhamdulillah sudah saya jelaskan ini kepada kalian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.